peneliti adalah alat atau instrumen yang dianggap dapat dipercaya mengumpulkan data, melakukan reduksi data, kemudian menganalisis data itu dan nanti mendisplay data. Seorang peneliti kualitatif diakui memiliki otoritas untuk melakukan itu. Sehingga kemudian dalam pengumpulan data, seorang peneliti kualitatif harus menunjukkan kualitasnya. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya terdiri dari 3 macam berikut. Yang pertama adalah wawancara, kemudian focus group discussion, dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tatap muka, dengan mekanisme tanya jawab antara peneliti dan informan. Jadi wawancara itu konteksnya adalah langsung antara peneliti dengan informan dengan bentuk tanya jawab. Dalam era corona ini, bentuknya tatap muka itu bisa disamaartikan dengan misalnya aja telekonferensi, video call, telepon, dan lain-lain. Tetapi memang sebisa mungkin tatap muka itu diperlukan. Kenapa? Karena peneliti itu nanti bukan hanya mendapatkan jawaban dari informan, tetapi juga membaca gestur, ya. Jadi gestur tubuh informan itu bisa dilihat bagaimana mimik muka ketika dia bercerita, bagaimana dia menjawab itu dalam kondisi tenang atau panik atau ragu dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian wawancara itu sebisa mungkin memang dilakukan dalam proses yang langsung tatap muka antara seorang peneliti dengan informannya. Mengenai jenis-jenis wawancara nanti kita akan diskusikan. Yang kedua adalah focus group discussion. Apa itu? Diskusi kelompok terarah ini adalah diskusi terfokus dari suatu grup atau kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu, biasanya dilakukan dalam suasana informal dan santai. Kenapa? Agar para informan atau anggota kelompok yang ikut diskusi itu bisa memberikan jawaban yang jujur, jawaban yang apa adanya, sehingga suasana informal kadang diperlukan. Focus group discussion biasanya membahas suatu masalah tertentu. Misalnya ketika kita hendak meneliti mengenai dampak corona bagi guru pendidikan dasar misalnya aja, maka kita bisa mengundang para guru-guru di tingkat sekolah dasar untuk bercerita apa yang mereka rasakan selama mereka bekerja melalui daring di era ini. Nah, itu ditangkap dalam suatu kelompok diskusi terarah, ya. Fokusnya jelas, anggotanya juga jelas, yaitu mereka yang memang dianggap paham untuk membahas suatu tema tertentu, ya. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek, pengamatan langsung dari suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung. Jadi maksudnya ini adalah secara live begitu. Dia peneliti hadir langsung di lapangan, mengamati berbagai aktivitas, ya, berbagai aktivitas, dan memperhatikan objek dengan segala indera yang dia miliki. Jadi observasi itu adalah kehadiran seorang peneliti langsung di lapangan, dia mengamati objek secara langsung, kemudian menangkap segala sesuatu yang ada di lingkungan itu dengan indera yang dia miliki. Jika dia menangkap objek melalui matanya, dia akan memvisualisasikannya. Suara yang ada di lingkungan itu dia juga bisa tangkap. Jadi semua indera bisa dipergunakan untuk melakukan observasi itu. Nah, ini
teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang biasa dilakukan. Tambahan lagi, ketika FGD, Focus Group Discussion, itu juga butuh kehati-hatian dalam membuat kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, ketika kita bicara mengenai bagaimanakah kemampuan motivasi seorang kepala sekolah kepada guru, begitu, tentu dalam fokus group discussion kita tidak mungkin menggabungkan kepala sekolah dengan para guru di situ. Nah, misalnya kita hendak melihat tadi bagaimanakah peran kepala sekolah dalam memotivasi guru di satu kecamatan, maka FGD-nya tidak kita gabungkan antara guru dengan kepala sekolah. Kita bedakan guru dengan guru, kepala sekolah dengan kepala sekolah. Sehingga kemudian hasilnya tugas peneliti untuk melakukan analisis. Penelitian itu adalah bukan menyerahkan pertanyaan penelitian kepada informan, bukan. Tugas peneliti adalah menangkap respon atau informasi dari para informan itu, data yang ada di lapangan, dia kumpulkan, dan tugasnya adalah menganalisis. Dianalisis untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian. Jadi sekali lagi, pertanyaan penelitian itu adalah tugas peneliti, bukan informan. Jadi kalau tadi kita sudah pisahkan hasil diskusi para guru tentang peran motivasi kepala sekolah dalam memotivasi guru, sudah dapat datanya. Di kelompok kepala sekolah juga sudah kita dapatkan peran kepala sekolah dalam memotivasi guru, maka tugas peneliti nanti meramunya, mana yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, menurut perspektif para guru seperti apa, menurut perspektif kepala sekolah seperti apa. Nah, ini dalam catatan saya dalam fokus group discussion. Hati-hati dalam membuat kelompok. Agar data yang disampaikan oleh informan atau anggota diskusi kelompok itu bisa dikeluarkan apa adanya, tanpa ada rasa canggung dengan kepala sekolah karena tidak ada di situ, sehingga kemudian FGD tujuannya bisa kita dapatkan. Baik, ini teknik pengumpulan data kualitatif. Kemudian dalam hal mengumpulkan data itu, seorang peneliti kualitatif juga harus melakukan tangkapan data. Jadi teknik itu pada umumnya cuma 3 tadi. Tetapi bagaimana seorang peneliti itu menangkap data di lapangan, ini yang penting. Seorang peneliti itu yang pertama harus melakukan penyerapan penuh terhadap fenomena. Jadi seorang peneliti kualitatif itu bisa melakukan apapun ya untuk menangkap data di lapangan. Jika dia memerlukan data berbentuk teks, dia datang kepada orang-orang yang berkompeten menjelaskannya dengan wawancara. Kalau dia membutuhkan bukti gambar untuk membuktikan hasil penelitiannya, dia akan mengabadikan dengan foto, dengan rekaman video dan sebagainya. Ya. Kemudian gestur-gestur informan, ya, dia gelisah ketika diwawancara, dia senang ketika diwawancara, itu ditangkap oleh seorang peneliti kualitatif. Kemudian yang kedua adalah menjaga konteks terbuka. Apa maksudnya? Ketika seorang peneliti turun ke lapangan, dia terbuka dengan data di lapangan. Dia tidak hanya mengejar aspek-aspek yang dia tulis dalam proposalnya, tidak, tetapi dia terbuka dengan data di lapangan. Jika konteksnya, konsep awal atau aspek-aspek awal dalam proposal itu memang tidak sesuai dengan konteks lapangan, maka seorang peneliti kualitatif itu harus terbuka bahwa memang data yang di proposal itu harus diubah dengan konteks di lapangannya. Sehingga kemudian peneliti kualitatif itu selalu terbuka dengan perubahan kajian, aspek, dan perubahan pemahaman. Seorang peneliti kualitatif nggak boleh bawa framework dirinya sendiri untuk mencerna lingkungan, tidak bisa. Kenapa? Karena dia sedang meneliti sosok lain di luar dirinya. Dia tidak bisa kemudian menganggap bahwa apa yang dia rasakan itu selalu dirasakan oleh informannya. Tidak boleh. Maka dia harus menjaga konteks terbuka itu. Dia harus mau menerima apa yang diungkapkan oleh informan.
Kemudian yang ketiga terkait dengan tangkapan data ini, seorang peneliti kualitatif itu harus mempersiapkan diri ketika dia mendapatkan data, dia harus punya imajinasi kemana kemudian arah laporan penelitian itu akan diarahkan. Dia harus bisa memprediksi analisis dan penafsiran data yang didapatkan, sehingga kemudian imajinasi dan dari hasil analisis itu kemudian membuat dia mengejar data yang diperlukan untuk mempertahankan pendapatnya. Dan ini penting, analisis dan penafsiran data. Jadi ketika Anda turun ke lapangan, Anda jangan menjadi seorang yang lugu, yang kemudian yang akan menulis hal yang ada di lapangan saja. Tidak. Tetapi Anda sudah punya bayangan kemana arah penelitian Anda itu berakhir. Sehingga kemudian data itu akan Anda kejar apa yang kurang, dan nantinya dalam analisis dan penafsiran data, Anda lakukan dan Anda yakinkan bahwa Anda telah melakukan hal yang benar untuk penelitian Anda. Ini yang terpenting dalam tangkapan data. Penyerapan penuh dalam fenomena, menjaga konteks terbuka, dan analisis dan penafsiran data. Baik. Untuk wawancara, ada 3 jenis. Wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan terstruktur. Ada 3, sekali lagi, tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Wawancara tidak terstruktur biasanya hendak melihat fenomena secara alami, sehingga kemudian wawancaranya pun dilakukan secara informal, secara santai begitu kepada objek yang sedang diwawancara. Wawancara yang dilakukan tidak memiliki panduan wawancara, mengalir sesuai dengan respon objek yang diteliti. Ya. Wawancara tidak terstruktur. Biasanya wawancara seperti ini memang hendak melihat aspek fenomenologi. Ya, dia hendak murni melihat apa pengalaman yang didapatkan oleh informan dan dia hendak teliti itu. Ya. Dan biasanya untuk wawancara tidak terstruktur ini, seorang peneliti akan menyesuaikan siapa yang hendak diteliti. Jadi kalau Anda hendak meneliti misal apakah para pemain kentongan di Purwokerto itu memiliki jaringan. Jadi Anda mungkin sudah lihat ada kelompok-kelompok kentongan di Purwokerto yang tampil di pinggir jalan, di perempatan atau pertigaan di lampu merah itu. Kita hendak meneliti apakah antara mereka itu ada komunikasi atau ada jaringan. Ya, ketika kita hendak meneliti mereka, tentu pakaian yang Anda lakukan, pakaian yang Anda pakai begitu, bukan pakaian formal. Anda datang ke sana nggak usah pakai baju hem, nggak usah celana yang formal, bersepatu pantofel, bawa laptop, tidak. Mungkin kalau untuk mereka Anda bisa datang tanpa atribut kampus, tidak membawa tas, sendalnya sendal jepit, celananya celana jeans, bajunya kaos oblong, mungkin ada tulisannya education for all misal begitu. Ya, santai Anda datang ke sana, seakan-akan tidak merekam wawancara, Anda diskusi siapa mereka, kelompok mereka ini, kelompok bermain atau kelompok yang punya sanggar seni, apakah mereka berlatih setiap hari, apakah mereka nanti ujung-ujungnya bertanya, apakah mereka memiliki kenalan di kelompok kentongan lain, apakah mereka sering bertemu, apakah mereka punya paguyuban kelompok kentongan, apakah mereka punya kas bersama di antara kelompok-kelompok itu, dan sebagainya. Ini wawancara tidak terstruktur, jadi ngobrol biasa. Meski demikian, ketika wawancara tidak terstruktur ini dilakukan, seorang peneliti, sekali lagi, pasca dia turun ke lapangan, harus punya visi bagaimana laporan itu ditulis. Untuk apa? Supaya pembaca itu bisa membaca laporan penelitian secara terstruktur. Sekali lagi, meskipun wawancara itu tidak terstruktur, laporannya harus tetap terstruktur. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan apa yang dia telah teliti secara baik dan dapat diterima oleh para pembaca. Ya, ini wawancara tidak terstruktur. Yang berikutnya adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur. Ini biasanya dilakukan tatap muka
Tadi juga biasanya bisa dilakukan semuanya dilakukan dengan tatap muka, dengan telepon, dengan internet. Kalau sekarang bisa juga dilakukan. Urutan pertanyaan biasanya fleksibel, dia sudah punya item-item tertentu yang sudah dirumuskan sebelumnya, tetapi ketika dia turun ke lapangan ternyata untuk masuk ke pertanyaan pertama ternyata sulit, tetapi dia nampaknya bisa masuk melalui pertanyaan nomor 5. Jadi urutan pertanyaan bisa langsung dia switch ketika turun di lapangan. Wawancara semi terstruktur dia sudah punya pedoman wawancara. Sekali lagi, dia sudah punya pedoman wawancara. Kakak kelas Anda pun biasanya melakukan tipe wawancara semi terstruktur ini. Di awal sudah punya pedoman wawancara, tetapi kemudian berkembang setelah turun ke lapangan. Sekali lagi, sudah punya pedoman wawancara, tetapi ketika turun ke lapangan, kemudian ada hal yang dianggap menarik, dia kemudian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan di luar pedoman wawancara. Itu namanya wawancara semi terstruktur. Sudah punya pedoman, tetapi dalam konteks lapangan ternyata harus berubah karena adanya pertanyaan atau fenomena yang lebih menarik, atau karena ada sesuatu yang memang harus diungkap dengan jawaban dari informan. Jadi sekali lagi, wawancara semi terstruktur sudah punya pedoman wawancara, tapi berkembang di lapangan. Biasanya seorang peneliti itu sudah memiliki aspek-aspek utama yang sedang diteliti. Jadi key question, pertanyaan-pertanyaan kunci itu yang menjadi pokok utama penelitian memang sudah ada, adapun nanti tambahannya itu menyesuaikan di lapangan. Ini adalah wawancara semi terstruktur. Berikutnya adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur. Dan biasanya wawancara terstruktur ini dilakukan pada konteks informan itu biasanya seorang pejabat, seorang yang sangat berhati-hati ketika bertemu dengan peneliti, sangat berhati-hati bertemu dengan wartawan, itu biasanya mereka menginginkan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara secara ketat, jadwalnya terinci, misalnya jam 13 sampai jam 14, itu kita bertemu dengan informan, biasanya minta dikirimi daftar pertanyaan untuk dipelajari dan dipersiapkan jawabannya, begitu. Nah, ini biasanya sekali lagi pada informan yang melihat fenomena yang sedang diteliti peneliti itu sangat sensitif, sehingga kemudian untuk meyakinkan tidak ada keselio lidah begitu, maka dibutuhkan pedoman wawancara sehingga kemudian bisa dipersiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan seorang peneliti. Kelemahannya memang kemudian ada kesulitan untuk mengembangkan pertanyaan karena memang seorang peneliti sudah dipagari tidak boleh bertanya sesuatu di luar pertanyaan yang telah disampaikan kepada seorang informan. Gitu. Baik, ini ada 3 jenis, sekali lagi wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Kemudian, yang ingin saya bahas sore ini terkait dengan pengamatan atau observasi. Ada 3 jenis juga. Ya. Yang pertama adalah pengamatan partisipasi. Pengamatan partisipan. Apa ini? Yaitu peneliti ketika mengamati suatu objek penelitian, itu dia ikut ambil bagian sebagai peserta kelompok yang diteliti. Jadi pengamatan partisipan, sekali lagi, pengamatan partisipasi, itu juga salah 2 sebutan ini sering digunakan bergantian begitu. Pengamatan partisipasi ini, sekali lagi, peneliti terlibat dalam aktivitas kelompok yang sedang diteliti. Ya. Misalnya ketika tadi Anda ingin meneliti apakah antar kelompok kentongan di Purwokerto itu memiliki jaringan atau saling terkoneksi, Anda menawarkan diri menjadi seorang anggota kentongan misalnya.
Ya, Anda melamar menjadi anggota kentongan, meletakkan atribut kampus begitu. Ya. Anda menjadi anggota kelompok itu. Ya, Anda amati pergerakan kelompok dari hari ke hari, apakah mereka punya aktivitas pertemuan rutin setiap minggu, apakah itu kelompok mereka sendiri, atau pernah nggak mereka melakukan pertemuan antar kelompok begitu, bagaimana kondisinya, apakah guyup, apakah ada konflik di antara kelompok-kelompok itu, Anda ikuti secara partisipasi, Anda ikut di dalamnya, Anda amati itu. Dan dalam hal pengamatan partisipasi ini, pengamat itu bisa terselubung dan terbuka. Kalau tadi mendaftar sebagai anggota kelompok itu terbuka, kalau tersembunyi. Misalnya kalau terselubung itu ya dalam konteks misalnya hal-hal yang sensitif. Misalnya kalau ada yang meneliti tentang gaya hidup glamor seorang birokrat misalnya aja. Gaya glamor seorang birokrat. Anda meneliti para birokrat misalnya yang sering datang ke kafe-kafe di tengah malam misalnya saja. Nah, untuk bisa mengamatinya, Anda pura-pura juga menjadi member dari suatu kafe. Nah, itu terselubung kan? Anda bisa mengamati langsung, tapi Anda tidak melaporkan diri bahwa Anda sedang meneliti. Tidak, Anda bisa melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ya, mendaftar, kemudian di kafe itu Anda lihat siapa saja yang hadir, apakah ada birokrat yang hadir selama 1 pekan, eselon berapa mereka, berapa uang mereka habiskan, dan sebagainya. Itu pengamatan terselubung. Tadi saya contohkan kalau anggota kentongan, Anda bisa terbuka menyatakan diri ingin bergabung, itu berarti terbuka. Meskipun Anda tidak harus menyatakan bahwa Anda sedang melakukan penelitian, tapi Anda bisa terbuka menyampaikan bahwa Anda tertarik untuk menjadi anggota grup kentongan itu. Kalaupun Anda ingin menyatakan secara terbuka bahwa ingin menjadi anggota kelompok tersebut karena memang ada misi penelitian, kalau memang itu tidak merubah sikap mereka terhadap Anda bisa lakukan. Tapi kalau Anda kira dengan membuka siapa Anda yang sedang meneliti, kemudian mereka menjadi berjarak dengan Anda bisa melakukannya secara terselubung juga. Nah, dengan menjadi pengamat yang partisipasi itu, partisipan ini, Anda bisa mengamatinya secara sistematis. Tetapi memang ketika ada di partisipan dalam kelompok tersebut, kelemahannya adalah kekurangannya adalah tidak cermat dalam melakukan pencatatan saat observasi. Karena dia asik ikut ambil bagian sebagai anggota kelompok, dia tidak cermat dalam melakukan pencatatan saat observasi. Ini salah satu kelemahannya. Kemudian juga kekurangannya juga, karena dia masuk dalam grup itu, kadang sebagai orang di luar kelompok, perspektif dia dengan orang baru yang dikenalnya itu berbeda. Dan acap kali kemudian ketika berbeda itu dia ingin memaksakan pendapatnya kepada objek yang diteliti, dan itu nggak boleh sebenarnya. Karena dia sedang meneliti, dia harus ikut bagaimana aturan dalam kelompok tersebut. Dia harus menyingkirkan perspektif dirinya yang menjadi orang luar di kelompok itu. Ya. Baik. Keuntungannya adalah ketika dia masuk dalam kelompok yang diteliti, dia bisa mengamati apa yang sedang terjadi, apa yang mereka rasakan. Kemudian kronologinya juga bisa ditulis secara runtut karena dia memang mengalami peristiwa-peristiwa yang sedang dia amati. Nah, jadi pengamatan partisipan ini ada keuntungan dan ada kekurangannya. Ya. Baik, ini pengamatan partisipan. Pengamatan yang kedua adalah pengamatan non-partisipan, yaitu seorang peneliti mengamati objek yang ditelitinya itu mengambil jarak. Dia tidak menjadi anggota, tetapi cukup sebagai pengamat saja di luar kelompok yang sedang dia teliti. Keuntungannya adalah peneliti dapat mengamati dengan lebih terstruktur dan lebih lengkap karena dia hanya mengamati, bukan menjadi pelaku. Tetapi kelemahannya adalah objek yang diobservasi itu
tidak menunjukkan gejala alami karena merasa diamati. Jadi kepura-puraan itu bisa muncul karena dia merasa diamati oleh orang di luarnya. Jadi pengamatan non partisipan ini ada kekurangannya, yaitu objek yang diteliti kadang berpura-pura menunjukkan gejala atau fenomena yang lain dari apa yang sedang diteliti oleh si peneliti. Nah, dan kebanyakan penelitian administrasi publik itu mengambil jenis pengamatan yang non partisipan. Dia datang ke desa tertentu, dia mengamati sebagai orang di luar. Nah, perlu hati-hati di sini. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika mengamati objek penelitian, objek yang sedang diteliti itu bukan gejala yang berbeda dari biasanya. Ya, misalnya ketika Anda hendak meneliti misalnya penelitian partisipasi, misalnya partisipasi kelompok penerima bantuan BLT di desa X begitu. Ya, Anda ingin melihat bentuk partisipasinya, mungkin misalnya salah satunya tentang tingkat kehadiran. Apakah mereka ketika ada undangan untuk komunikasi, untuk koordinasi, mereka selalu hadir. Nah, karena Anda sudah mengajukan diri akan datang pada pertemuan berikutnya, nah, kelompok itu sudah siap-siap. Tolong Nek Iso kalau bisa nanti hadir, soalnya ada mahasiswa dari Unsud mau datang. Nah, ini salah satu kelemahan non partisipan. Objek yang diteliti itu menunjukkan gejala yang tidak alami. Begitu kita datang ke sana ternyata full, wah penuh semuanya. Begitu kita lihat fenomenanya ternyata partisipasi masyarakat penerima BLT itu tinggi untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, laporan Anda itu partisipasinya tinggi. Padahal mereka sudah menunjukkan gejala berbeda dari biasanya. Nah, untuk itu memang harus hati-hati, harus ada verifikasi, harus punya keandalan data. Jadi Anda itu harus memiliki banyak metode untuk mengungkap suatu kebenaran. Misalnya ketika Anda observasi itu penuh, Anda bisa minta daftar hadir selama 3 bulan ke belakang. Daftar hadirnya Anda minta berapa yang hadir setiap bulan. Bulan pertama cuma 5, bulan kedua cuma 3, bulan ketiga yang waktu Anda datangi ternyata ada 30 begitu. Nah, Anda bisa melihat nantinya mana yang merupakan wujud kebenaran, ya. Setelah pengamatan nanti Anda konversi, Anda verifikasi dengan hasil wawancara. Mungkin nanti Anda ajukan untuk melakukan FGD. Mana yang sebenarnya terjadi di desa tersebut, begitu. Baik, ini pengamatan non partisipan. Jika yang pertama tadi partisipan itu peneliti dianggap kurang cermat dalam melakukan pencatatan, yang kedua lebih lengkap tetapi tidak masuk dalam kelompok, yang pertama tadi bisa masuk dalam kelompok, maka ada pengamatan yang ketiga, yaitu pengamatan kuasi partisipan, yaitu peneliti suatu saat menjadi bagian dari kelompok yang diobservasi, tetapi pada sisi yang lain, pada waktu yang lain, dia tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang diobservasi. Jadi ini jalan tengah dari dua pengamatan di atas yang ada kekurangan dan ada kelebihannya. Suatu saat dia melibatkan diri dengan observasi, saat yang lain dia tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang diobservasi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.